Kembali lagi bersama saya Haikal Ramadan. Di video kali ini kakak bakal bahas soal USN IPA SD tingkat nasional ya, tahun 2024. Soal pertama, kita punya 3 buah bola kasti A, B, dan C dilempar dari pinggir atap sebuah gedung dengan kelajuan yang sama. Bola A dilempar vertikal ke bawah, bola B dilempar mendatar, dan bola C vertikal ke atas. Pernyataan berikut ini yang benar adalah, jadi kita punya 4 opsi di sini ya teman-teman. Pertama, bola A akan sampai di tanah paling awal dengan kelajuan paling besar. Bola B akan sampai di tanah paling awal dengan kelajuan paling besar. Bola C akan sampai di tanah paling akhir dengan kelajuan paling kecil. Bola C akan sampai di tanah paling akhir dengan kelajuan sama dengan bola A dan B. Karena di sini tidak disampaikan bahwa adanya hambatan udara, maka energi mekanik berlaku ya teman-teman di sini. Kan kita punya misalkan dari atap gitu ya, sebuah gedung, misalkan di sini ini atapnya, terus di sini misalkan adalah tanah seperti itu, ada bola ya, A, B, dan C seperti itu. Bola pertama itu kan dilempar vertikal ke bawah ya, artinya dia dulu bakal langsung ke tanah gitu, dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi G. Nah, bola kedua atau bola B itu kan dilempar mendatar ya. Artinya kira-kira dia bentuk seperti ini dulu, nanti baru dia ke tanah gitu kan. Bola C dia dilempar ke atas dulu. Ini bola C, ya dilempar ke atas dulu. Maka dia nanti akan ke atas dulu terus berhenti baru ke bawah lagi ya. Maka sebenarnya di sini kita tahu bahwa bola A itu paling awal ya. Paling awal sampai ke tanah. Sementara yang kedua adalah bola B. Terus ini nanti yang terakhir itu adalah bola C ya. Ini terakhir sampai ke tanah gitu ya. Dari mana kita bisa dapatkan ini ya? Kita bisa lihat nanti ini kan ada vertikal ke bawah, jadi dia langsung turun ke bawah. Dan ini nanti dia bergerak parabola dulu yang B, nanti baru ke tanah, terus ini vertikal ke atas. Maka di sini kita bisa dapatkan bola A akan sampai ke tanah paling awal. Ini benar, tapi yang jadi masalah adalah kelajuan yang paling besar. Di sini kita bisa gunakan hukum kekalahan mekanik ya. Di mana energi mekanik awal itu sama dengan energi mekanik akhir ya. Karena di sini disampaikan bahwa pada saat awal si bola itu punya kelajuan yang sama, maka di sini kita bisa dapatkan setengah M V0 kuadrat ditambah MGH sama dengan setengah MV aksen kuadrat. M bisa kita eliminasi di sini ya. Terus kita kalikan dengan 2, maka kita dapatkan di sini adalah V0 kuadrat ditambah GH sama dengan V aksen kuadrat. Atau V aksen sama dengan akar V0 kuadrat ditambah dengan ini 2 ya teman-teman, 2GH. Artinya pada saat akhir, baik bola A, bola B maupun bola C, dia punya kecepatan akhir yang sama teman-teman. Yaitu V0 kuadrat ditambah dengan 2GH, bergantung dari ketinggiannya. Karena V0-nya sama dan ketinggian juga sama, maka kita dapat simpulan bahwa kecepatan akhirnya itu bakal sama gitu ya. Jadi tidak ada yang paling besar. Ini jelas salah, ini jelas salah, ini salah, maka jawabannya D. Bola C sampai di tanah paling akhir, benar, dia terakhir. Terus kelajuannya sama dengan bola A dan B, yaitu akar V0 kuadrat ditambah 2GH. Maka jawabannya adalah D. Berikutnya kita lanjut ke soal USN IPA tahun 2025. Sebuah beban massa M diikatkan pada sutas tali, bergerak melingkar seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Jika tali terputus, maka beban M akan bergerak ke arah mana gitu ya. Di sini kita lihat bahwa kita punya sebuah utas tali dan beban dan dia bergerak secara melingkar ya. Berarti dia punya kecepatan menyinggung lingkaran ya atau tangensial gitu ya. Kira-kira kecepatannya arahnya seperti ini. Berdasarkan gambar kita bisa amati bahwa benda itu berada di kiri atas lingkaran kan. Artinya arah gerak pada saat itu dia akan menuju ke kanan teman-teman. Arah gerak dari kecepatannya. Maka setelah tali terputus, maka beban M itu akan bergerak ke arah X positif teman-teman. Maka jawabannya adalah jawaban yang A. Itu ya.
Kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya ya teman-teman. Sebuah peluru meriam ditembakkan menuju suatu sasaran seperti pada gambar di bawah ini. Jika kecepatan peluru adalah 12 km per second, maka gerak peluru akan mengikuti lintasan. Dalam menjawab soal seperti ini, kita harus tahu terkait dengan kecepatan lepas minimum ya, atau disebut juga dengan escape velocity gitu ya. Escape velocity. Jadi ketika si benda itu punya kecepatan ya melebihi dari escape velocity, maka si benda tersebut akan hilang dari pengaruh gravitasi bumi ya. Nah, kecepatan escape tersebut bisa kita hitung dengan persamaan seperti ini, teman-teman. Mana kecepatan escape itu sama dengan akar dari 2G M per R. Di mana G ini adalah konstanta gravitasi ya. Dan M itu adalah massa bumi. Dan R adalah jari-jari bumi. Di sini kita bisa tuliskan bahwa nilai G itu sama dengan 6,674 kali 10 pangkat min 11 ya. Dengan satuan adalah Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Berikutnya, massa dari bumi, teman-teman, itu adalah 5.972 kali 10 pangkat 24. Maksudnya adalah 5,972 kali 10 pangkat 24 kilogram ya. Ini adalah massa bumi. Sementara jari-jari bumi itu adalah 6,371 kali 10 pangkat 6 meter ya. Ketika teman-teman masukkan nilai dari konstanta gravitasi G, terus massa bumi M, dan juga jari-jari bumi, buktikanlah bahwa kecepatan escape tersebut ya nilainya itu mendekati 11,2 km per second. Teman-teman coba tuliskan di kolom komentar ya, kira-kira teman-teman mendapatkan nilai seperti ini atau tidak gitu ya. Nah, karena di sini di soal disampaikan bahwa kecepatannya 12 km per second, artinya kecepatan peluru itu melebihi kecepatan escape, teman-teman. Artinya, si peluru ini nanti tidak lagi dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Maka lintasan yang tepat, yang A jelas salah, B jelas salah, dan C jelas salah karena dia masih mendarat di permukaan bumi. Dan yang tepat adalah D, teman-teman. Dia akan kehilangan pengaruh dari gravitasi bumi. Maka jawabannya adalah jawaban yang D, lintasan D. Ke soal berikutnya ya, perhatikan gambar berikut. Kira-kira gambar ini ya teman-teman. Wujud suatu zat seperti air dapat berupa padat, cair, maupun gas, bergantung pada suhu dan tekanan. Jika es batu ditambah ke dalam gelas yang berisi air, maka apa yang terjadi gitu ya? Ketika kita punya suatu air, terus kita masukkan es batu di dalamnya, maka es batu tadi kan mengapung ya. Karena massa jenis es ya, massa jenis es itu lebih kecil daripada massa jenis air. Makanya es tadi akan mengapung dalam air. Dan ketika dia mengapung, maka es juga akan mencair, teman-teman. Karena suhunya itu nanti akan makin tinggi gitu ya. Makanya es itu mencair. Dan berikutnya, ketika es itu mencair ya, dia akan menambahkan volume. Jadi volume air itu akan bertambah, teman-teman. Tetapi massa air ya, massa air itu bertambah, tapi penambahannya itu tidak lebih dari volumenya gitu ya. Jadi massanya juga bertambah, tapi lebih banyak penambahan volume. Ini kenapa terjadi? Karena es itu punya rapat massa ini, teman-teman. Punya rapat massa lebih kecil dari rapat massa air. Gitu ya. Nah, kalau begitu, kita tahu bahwa massa jenis itu kan massa dibagi dengan volume nih. Nah, ketika volumenya ini bertambah gitu ya, maka daripada massa, maksudnya penambahan volumenya lebih besar daripada penambahan massa gitu ya. Maka kita tahu bahwa rho itu akan berkurang ya, berkurang. Karena rho itu berbanding terbalik dengan volume dan berbanding lurus dengan massa. Kalau si volume lebih besar, maka otomatis rho berkurang, teman-teman. Maka jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang C. Rapat massa air berkurang. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada suatu sore yang hujan, Emma melihat dari jendelanya dan terpesona oleh pelangi indah membentang di langit.
Dia teringat gurunya menjelaskan bahwa pelangi terbentuk ketika sinar matahari melewati tetesan hujan dan terpisah atau terdispersi menjadi berbagai warna. Emma terpesona oleh bagaimana setiap warna terlihat jelas, kemudian bertanya-tanya mengapa warna-warna tersebut tersebar dan bukan bercampur. Dia mengingat tentang bagaimana cahaya membelok secara berbeda untuk setiap warna dan menyebabkan spektrum indah yang dia lihat. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan dispersi warna pada pelangi? Pertama, pantulan cahaya dalam tetesan hujan. Yang B, pembiasan dan dispersi cahaya dalam tetesan hujan. Yang C, difraksi cahaya dalam awan. Yang D, penyebaran cahaya di atmosfer. Nah, jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang B, teman-teman. Yaitu terjadi pembiasan dan dispersi cahaya di dalam tetesan hujan. Nah, pertama, misalkan pantulan cahaya dalam tetesan hujan itu hanya salah satu proses ya. Tapi pantulan saja tidak menyebabkan warna itu jadi terpisah. Maka jawaban yang A itu salah gitu ya. Sementara yang C, difraksi cahaya dalam awan. Nah, ini tidak relevan ya untuk pelangi. Difraksi adalah pembelokan cahaya oleh celah atau tepi benda kecil, bukan oleh tetesan air. Makanya jawaban C juga salah gitu ya. Dan yang D, penyebaran cahaya di atmosfer. Nah, ini lebih mengacu pada efek seperti langit biru ya. Ini bukan pelangi, teman-teman. Ini jawaban salah. Ini kan nanti scattering gitu ya. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang B, pembiasan dan dispersi cahaya di dalam tetesan hujan. Karena cahaya putih nanti akan berubah menjadi Mejikuhibiniu oleh adanya medium, dalam hal ini adalah tetesan hujan. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ini soal OSN 2024. Raihan sedang melakukan pengukuran suhu menggunakan termometer skala Celcius dan skala X. Berikut ini adalah hasil pengukuran yang diperoleh Raihan. Berdasarkan data tersebut, titik beku dan titik didih skala X adalah, kita tahu bahwa ketika suhu Celciusnya 20, si X-nya itu juga 20. Dan ketika ditambah 20 gitu ya, menjadi misalkan di sini 40, si Celcius itu jadi 60. Artinya, si X jadi 60, artinya dia bertambah sebanyak 40, teman-teman. Kita tahu bahwa titik beku dari Celcius itu kan sama dengan 0 ya, kira-kira di sini. Artinya, ya udah X juga bakal dikurang 40 ya. Maka di sini jadinya 20 dikurang 40 sama dengan min 20 derajat X. Maka jawaban A dan B tidak benar gitu ya. Ini jawabannya adalah min 20 derajat X untuk titik beku. Dan berikutnya di sini kan setiap penambahan 20 di Celcius, si X itu nambahnya 40. Maka kalau bisa kita tulis seperti ini, teman-teman. 60 gitu ya. Terus ini 80, terus ini 100 gitu ya. Maka ini tinggal tambah 40 nih. Ini jadinya 100 ya. Terus tambah 40 lagi nih. Jadi 140 gitu ya. Ini tambah 40. Ini tambah 40 lagi jadi 180 derajat X gitu ya. Tambah 40. Nah, sekarang udah sama nih. Celcius 100, derajat X-nya 180. Maka jawabannya yang C, min 20 derajat X dan 180 derajat X gitu ya. Teman-teman, kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Desi memiliki 3 buah wadah P, Q, dan R berisi air dengan volume yang sama. Air pada ketiga wadah memiliki suhu yang berbeda-beda. Kemudian Desi mencampurkan air dengan jumlah yang sama dari setiap wadah dan mencatat suhu kesetimbangan yang dicapai. Berikut ini adalah data yang diperoleh Desi. Ketika campuran air P dengan Q, suhu kesetimbangannya 20. Kalau P dan R, 25. Kalau Q dan R, 15. Berdasarkan data tersebut, urutan air yang suhu tertinggi hingga terendah berasal dari wadah. Kita bisa cek atau jawab soal ini dengan logika ya teman-teman. Pertama, di sini kita lihat bahwa ketika wadah P dan Q suhunya 20 dan P dan R 25, Q dan R 15. Di sini setiap ada wadah P dicampur dengan baik Q dan R punya suhu yang tinggi ya. Nah, misalkan di sini R dicampur dengan P, suhunya 25 nih paling tinggi ya. Sementara P dan Q ini suhunya naik lagi, cuman agak kurang sedikit ya. Maka kalau untuk Q dan R ini kan paling rendah suhunya, atau 15 derajat ya. Jawaban tepat adalah P
ini pastilah suhunya paling tinggi ya. Maka yang C dan D bisa kita hapus ya. Dan berikutnya kita urutkan nih, kira-kira dari Q dan R, dia suhu yang paling tinggi yang mana gitu ya. Ketika P dicampur dengan Q, suhunya cuma 20. Tapi kalau P dicampur dengan R, suhunya 25. Artinya R ini kontribusinya lebih besar gitu ya. Atau suhunya lebih besar daripada Q. Maka jawabannya adalah PRQ. Jawaban yang A. Berikutnya soal OSN tahun 2024. Sebanyak 200 gram air pada suhu 20 derajat Celcius didinginkan hingga menjadi es dengan suhu min 10 derajat Celcius. Proses pendinginan tersebut dapat dilihat pada suhu grafik kalor berikut. Nah, kira-kira grafiknya seperti ini ya, teman-teman. Besar kalor yang dibutuhkan untuk mendinginkan 100 gram air hingga menjadi es dengan suhu 0 derajat Celcius adalah. Pertama, kita bisa tahu kalor yang dibutuhkan ya dari suhu 20 derajat Celcius hingga 0 derajat Celcius. Dengan grafik di sini kan didapatkan adalah 4000 ya. Maka kita bisa dapatkan bahwa saat Q ya, saat Q1 itu sama dengan M kali C air kali delta T gitu ya. Dan kita bisa dapatkan M-nya adalah 100 ya. Terus dikali dengan C air adalah 1 ditambah dengan deltanya 20 kurang 0 ya. Maka ini sama dengan 2000 kal ya. Ini kan untuk yang 200 gram. Kalau yang 100 gram maka setengahnya dari ini kan. Ini kan 4000, maka setengahnya 2000 kal. Berikutnya kita ingin mencari pembekuan ya. Di sini kita bisa dapatkan saat dia membeku maka itu adalah Q2 ya. Maka itu jadinya adalah massa kali kalor lebur. Dalam hal ini adalah 100 dikali dengan 80 sama dengan 8000 kal ya. Nah, kalau di sini kan disampaikan dia adalah 8000 kal, maka kita bisa dapatkan kalor yang dibutuhkan itu adalah berapa? 8000 ya, tambah 2000 sama dengan 1000 kal ya. Nah, ini sesuai dengan grafik di atas, teman-teman. Kalau dia 200 gram, dia butuhkan 2000 kal. Tapi kalau 100 gram, cuman butuh 1000 kal gitu ya. Maka jawabannya adalah, maksudnya adalah 10.000 ya. Kan 2000 tambah 8000 kan 10.000. Maka jawaban yang C. Oke, di sini kita akan bahas soal OSN IPA untuk SD. Dan ini bagian untuk fisikanya. Soal pertama kita punya kasus Andi, Budi, dan Cahyo melakukan lomba lari dengan lari 200 meter saat pengambilan nilai pada mata pelajaran olahraga. Andi berlari dengan kecepatan tetap 10 meter per second hingga garis finish. Sedangkan Budi berlari dengan kecepatan tetap 8 meter per second selama 5 detik pertama, kemudian mempercepat larinya dengan percepatan 1 meter per second kuadrat selama 4 detik. Dan akhirnya berlari dengan kecepatan tetap hingga garis finish. Sedangkan Cahyo berlari dengan kecepatan 8 meter per second untuk 100 meter pertama dan kemudian berlari dengan kecepatan 12 meter per second. Pernyataan manakah berikut yang benar ya? Pertama kita bisa hitung ya waktu setiap orang menempuh lari 200 meter ya. Pertama, Andi dia berlari dengan kecepatan tetap 10 meter per second sehingga waktu yang dibutuhkan Andi untuk mencapai 200 meter itu sama dengan T Andi itu sama dengan jaraknya itu dibagi dengan kecepatan ya. Maka jaraknya adalah 200 dibagi dengan kecepatan adalah 10 sehingga kita dapatkan 20 second. Artinya Andi mencapai garis finish selama 20 second. Berikutnya kita analisis untuk Budi. Budi pertama dia melakukan kecepatan tetap 8 meter per second selama 5 detik. Kita bisa hitung selama 5 detik tersebut dia menempuh jarak berapa ya. Dengan rumus S1 sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. V1 dikali dengan T1. V1-nya adalah 8. Dikali dengan T1-nya adalah 5 sama dengan 40 meter. Sementara jaraknya itu adalah 200 meter. Berikutnya diberikan informasi bahwa Budi itu mempercepat 1 meter per second kuadrat ya selama 4 detik.
Artinya kita bisa hitung kecepatan akhir, itu adalah VT sama dengan V0 ditambah dengan percepatan kali dengan waktu ya. V0-nya adalah 8 ditambah dengan percepatannya 1 kali waktunya adalah 4, maka kita dapatkan kecepatannya adalah 12 meter per second. Nah, berikutnya kita ingin menghitung dengan kecepatan 12 meter per second ini, berapa jarak yang ditempuh oleh si Budi ya, di mana S2 sama dengan V0T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Di mana kita bisa dapatkan V0-nya adalah 8, V0-nya adalah 8 dikali dengan T adalah 4, ditambah dengan setengah A-nya 1, sementara T-nya itu kita bisa dapatkan adalah 4 kuadrat ya. Maka kita dapatkan 32 ditambah dengan 16 bagi 2, atau sama dengan 32 ditambah dengan 8, dan itu sama dengan 40. Nah, diberikan informasi bahwa setelah dan akhirnya berlari dengan tetap. Artinya, Andi akan berlari dengan kecepatan 12 meter per second ya, untuk jarak selanjutnya. Berarti jarak total yang sekarang tempuh adalah 1 tambah S2, itu sama dengan 40, ditambah dengan 40, sama dengan 80 meter. Sisa jarak artinya 200 ya, dikurang dengan 80 meter, sama dengan 120 meter. Nah, 120 meter ini kita akan cari berapa waktu yang dibutuhkan ya dengan kecepatan 12 meter per second. Ya, tinggal kita bagi saja. Maka kita bisa dapatkan di sini waktu sama dengan 120 dibagi dengan 12 sama dengan 10 second ya. Nah, kita hitung nih, kalau si Budi dia membutuhkan berapa detik ya. Pertama 5 detik, terus 4 detik, terus 10 detik. Artinya total waktu yang dibutuhkan oleh Budi, T Budi, itu sama dengan 5 ditambah 4 ditambah dengan 10. Artinya adalah 19 second. Berikutnya kita cari adalah waktu yang dibutuhkan Cahyo untuk berlari hingga mencapai 200 meter ya. Cahyo pertama dia punya kecepatan 8 meter per second untuk 100 meter pertama. Kemudian dengan kecepatan 12 meter per second untuk 100 meter berikutnya ya. Maka kita bisa dapatkan waktu untuk kecepatan pertama T1 Cahyo itu sama dengan 100 dibagi dengan 8 meter per second ya. Ini sama dengan 12,5 second ya. Berikutnya waktu kedua itu adalah dengan kecepatan 12 meter per second, sementara jaraknya adalah 100. Maka kita dapatkan 100 dibagi dengan 12, itu kira-kira 8,33 ya. Artinya total waktu yang dibutuhkan oleh Cahyo itu adalah 12,5 ditambah dengan 8,33. Dan itu sama dengan 20,83 second. Artinya, pernyataan yang benar untuk kasus ini adalah pernyataan yang B, di mana Budi memenangkan perlombaan. Kenapa? Karena waktu yang dibutuhkan cuma 19 second, sementara Andi 20 second, dan Cahyo adalah 20,83 second. Kasus berikut ini kita punya dua buah gambar ya, seseorang yang mengangkat barbel, di mana barbel masih di bawah untuk gambar pertama, dan barbel sudah diangkat dengan ketinggian H untuk gambar kedua. Jadi seorang atlet mengangkat mengangkat beban gitu ya, seperti ditunjukkan pada gambar pada posisi 1 dan posisi kedua. Jadi kita analisis perbandingan energi saat kondisi 1 dan kondisi kedua. Untuk menganalisis energi pada kondisi kedua, kita bisa gunakan energi potensial ya. Untuk gambar pertama, ketinggian dari barbel tersebut mendekati 0, sehingga energi potensial lebih kecil dibandingkan dengan gambar kedua. Karena gambar kedua, ketinggian beban terhadap pusat massa gravitasi itu ketinggiannya H, otomatis energi potensial akan lebih besar pada kondisi kedua. Sehingga jawaban yang tepat untuk kasus ini adalah jawaban yang
C, di mana energi keadaan 1 lebih kecil dari energi keadaan 2.